Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah pemrosesan polimer. Di sini kita udah masuk minggu ke-7. Itu kita ada materi namanya reologi dan aditif pada saat pemrosesan. Nah, jadi kita akan bahas reologi dulu ya. Bentar, sabar ya. Jadi kita akan membahas namanya reologi. Ada yang tahu reologi itu apa? Oke, jadi reologi adalah sifat dari sebuah aliran. Reologi itu adalah eh, berkenaan mengenai deformasi dan bagaimana aliran karakteristik dari sebuah material. Pada pemrosesan keramik, viskositas adalah yang paling luas penggunaan parameter reologi untuk mengkarakterisasi properti seperti suspensi, selari, dan ada pasta juga paste. Jadi karena pembentukan dari keramik itu sendiri kadang ada yang weight, jadi dia ada yang memiliki viskositas, maka akan berhubungan dengan reologinya. Sedangkan untuk rheological behavior dari yang ada sampai saat ini dibagi menjadi 5. Pertama ada Newtonian. Kita udah bahas juga Newtonian itu viskositasnya akan konstan. Baik itu kita berikan shear strain itu yang seperti apa, bakal tetap konstan. Contohnya apa? Contohnya itu ada air, ada alkohol, dan lain-lain. Ada yang kedua ada shear thickening or dilatan, kemudian ada shear thinning or pseudoplastic, kemudian ada Bingham plastic, kemudian ada pseudoplastic with yield stress. Kenapa belajar biologi? Wis, ini aku udah nyatat nih, alhamdulillah ya. Kenapa belajar biologi? Karena berpengaruh terhadap proses pembentukan keramik, di mana produk keramik yang akan dibentuk terhadap bentuk tertentu. Jadi terdapat bahan yang bentuknya slurry atau pasta. Nah, kita misalnya pakai pemrosesan namanya slip casting gitu. Ini sangat mempengaruhi produk akhir yang diciptakan. Jadi kita juga pengen di green body itu eh, bisa tahu nih kita, bisa ditunjukkan produk akhir yang bagus ataupun tidak dari green body tadi. Bahan baku keramik dapat masuk semua nggak kecetakan. Oh, itu aku kurang paham ya tulisannya. Yang kedua adalah kita harus memahami terkait aliran dari bahan baku keramik yang akan dimasukkan ke dalam cetakan. Jadi kita akan bahas ada reologi dan deformasi dan karakteristik dari aliran. Misalnya dari grafik A dan B, ada Newtonian dan ada non-Newtonian. Kalau Newtonian adalah viskositasnya konstan saat diberikan shear stress, atau strainnya akan konstan juga. Sedangkan non-Newtonian, viskositasnya tidak konstan atau dia meningkat viskositas saat diberikan tekanan tiba-tiba atau strain rate-nya menurun gitu. Sehingga viskositas akan meningkat secara drastis layaknya solid. Nah, jadi kalau larutan Newtonian non-Newtonian itu kita tumbuk, kita akan kayak menumbuk benda padat gitu. Kayak menumbuk dinding atau lantai gitu. Sedangkan untuk pengujian teologi atau pengukurannya ada kita pakai alat namanya mesin MFR, Melt Flow Index, ataupun pakai viskometer. Viskometer ini banyak jenisnya, ada pakai bola jatuh, ada pakai getaran, dan lain-lain. Membuat produk di wadah. Oh, ini kalau misalnya ini ya, eh, ada analoginya. Kalau misalnya kita membuat produk di wadah kayak 50 kali 50 cm dan dalam kontainer yang besar itu berbeda ya, jadi harus diperhatikan perhitungan reologinya. Nah, viskositas efeknya karena ada penambahan aditif lainnya mempengaruhi reologinya. Jadi reologinya juga terpengaruhi karena ada tadi tambahan aditif lainnya agar terjadi kestabilan. Reologi tidak terpengaruh terhadap penambahan aditif. Nah, ini kalau bisa seperti ini ya, reologinya akan tetap baik gitu biarpun ada nanti kita tambahan aditif. Menjadi salah satu quality control dalam pemrosesan keramik. Ini adalah pengukuran dari si reologi.
Kita ada pakai rotational viscometer seperti concentric cylinder atau coated viscometer, parallel plate viscometer, dan cone and plate viscometer, di mana kita dapat melakukan perhitungan shear stress sebagai fungsi dari kedua shear rate dan waktu, di mana dalam pemutaran yang konstan gitu. Jadi pemutarannya konstan, kita bisa mengukur shear rate dan time-nya. Jadi kita istilahnya ini ya, typical shear rate dapat diukur melalui rotational viscometer, di mana range-nya itu 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat 3 second per second, di mana ini applicable untuk kebanyakan dari suspensi keramik. Ini tadi ada tiga ya, concentric, parallel, sama convex. Bentuknya ini aja yang beda, penampangnya gitu, memungkinkan proses bergerak pengukuran tegangan geser dan waktunya. Sedangkan faktor apa saja nih yang mempengaruhi si reologi pada eh, colloidal, sorry, pada colloidal suspension? Nah, yang pertama itu adalah partikel. Particle interaction. Nah, itu pasti ya. Particle concentration, particle size and distribution, particle shape, rheology atau viscosity dari medium. Jadi ini ada beberapa grafik di mana ada relative viscosity sama volume fraction. Ketika dia volume fractionnya makin tinggi, maka viskositasnya meningkat. Ada juga berhubungan sama particle size. Ketika particle size-nya makin kecil, maka si viskositas akan meningkat. Kenapa makin kecil partikel, makin besar viskositasnya? Karena dalam volume tertentu dia lebih dapat banyak, sehingga interaksi surface-nya akan lebih tinggi. Nah, distribusi ukuran partikel. Jadi pelarut atau medium yang berbeda mempengaruhi juga ya reologinya. Jangan salah. Pelarut atau medium berbeda mempengaruhi reologinya. Jadi densitas air dan alkohol itu beda-beda nanti juga. Itu harus diperhatikan. Kalau bisa nanti penambahan aditif juga mempengaruhi reologi. Ini aditif pada saat pemrosesan keramik. Jadi aditif ini ditambahkan zat yang ditambahkan untuk mendapatkan properties tertentu. Ini ditambahkan, tapi dia dalam jumlah yang kecil dan dia tidak mengganggu proses yang terjadi, hanya membantu pada sisi-sisi tertentu saja gitu. Misalnya, ini kita control fit material karakteristik, contohnya flow capability, achieve design shape. Jadi kan sebelum menjadi produk jadi kan kita harus misalnya bikin green body-nya dulu kan. Nah, itu udah ada sedikit kekuatannya sehingga dia bentuknya tidak berubah nanti gitu kan. Misalnya control packing of the green body before firing. Misalnya kita mengatur porositas dan uniform atau kehomogenan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini adalah itulah fungsi tadi si aditif tadi. Nanti ada yang bisa membantu dari sisi-sisi tertentu. Fiturnya, kecuali solvent, aditif ditambahkan pada presentasi yang rendah dari sisi berat ataupun eh, yang lebih rendah pokoknya. Dan kebanyakan aditif adalah organik yang nantinya akan terremove atau bakal keluar hilang karena disintering. Karena sintering pada keramik kan kita tahu ya sangat gede gitu ya, temperaturnya tinggi kan, jadi dia pada udah menghilang gitu. Nah, kemudian pada inorganic additive meninggalkan residual biasanya yang secara kebanyakan biasanya pada inorganic additive pada prosesan tradisional biasa meninggalkan ini residu dan biasanya mempengaruhi komposisi juga, tapi yang nggak terlalu kritikal lah gitu ya. Silika, fosfat jika ditambahkan sering meninggalkan residu. Ini ada contohnya ya, si ini yang bikin residu ya, si silika sama fosfat. Ini adalah jenis dari si aditif. Aditif itu ada banyak ya, guys. Ada solvent atau dispersion medium, ada dispersan, ada ada binder, ada plasticizer, dan other. Kalau solvent sendiri adalah pelarut. Nah, kalau dispersan adalah sebuah agen yang dapat membantu untuk mendisperse ceramic powder in solvent agar dia memiliki stabilisasi selarinya stabil agar tidak
terjadi flokulasi dan sedimentasi. Hmm. Nah, ini membantu selari untuk menjaga stabilisasi koloid terdispersi secara sempurna, eh, mengendap dihalangi dispersan. Jadi nggak bisa, agak susah dia mengendap karena dihalangi oleh dispersan. Nanti bagaimana metode dia menghalangi akan dibahas di sendirinya di bagian dispersan. Kemudian binder adalah agen untuk mengikat ya, intinya mengikat dia, sehingga dia memiliki kekuatan pada green body-nya sebelum apa namanya sebelum di sintering gitu. Oh ini tadi contohnya si dispersan. Jadi ini solvent, kalau nggak dikasih dispersan dia kelamaan akan mengendap. Nah, kalau dikasih dispersan maka dia akan pada waktu tertentu masih dalam stabil dia sedimennya. Dan tapi ada batasnya ya, tentunya ada waktunya, misalnya 6 sampai 12 jam dan pada akhirnya dia akan tersedimentasi juga. Sedangkan untuk binder misalnya dia sebagai perekat atau lem antara partikel green body sebelum dibakar sudah ada dan bisa mengikat karena adanya binder. Tapi nanti binder ini juga akan ini ya uh, menguap juga karena dipanaskan. Kemudian ada plasticizer adalah agen yang membantu meningkatkan plasticity of green body atau dia kemampuan deformability-nya lebih oke, tapi kalau dia kebanyakan akan ini yang mempengaruhi sifat mekanik akan lebih rendah. Tapi ini ya green tape before firing. Kemudian ada foaming agent untuk membantu bahan baku berbuih atau berbusa, anti foaming kebalikannya tidak berbusa, lubrikan sebagai apa namanya eh apa ya, lubrikan itu kayak apa ya, kayak pelapis gitu biar gesekannya itu nggak terlalu ini, eh, friksinya tidak terlalu besar. Nah, dan itu tidak menempel ceramic green body-nya. Kemudian wetting agent, kemudian ada bakteri fungi untuk membunuh jamur agar tidak gampang jamuran. Oke, itu tadi ya jenis-jenisnya. Kemudian ada the main additive used in common ceramic forming method. Jadi ada banyak kan metode pembentukan si keramik tadi. Dan misalnya ada die compaction, ada isostatic compaction, slip casting, tape casting, extrusion, dan injection molding. Nah, di sini kan tadi kita udah ada bahas solvent, dispersion, binder, plasticizer, dan other additive. Jadi masing-masing si metode ini dia memiliki apa kebutuhannya. Misalnya di decompaction dia butuh ini dia binder. Nah, sama ada yang butuh plasticizer juga. Kalau slip casting, contohnya dia pasti butuh solvent untuk melarutkan. Butuh dispersion juga, butuh binder juga. Kalau tape casting ada dispersion, binder, plasticizer, dan other additive. Extrusion, nah begitu juga. Dan konsentrasi aktual dari pemberian eh, pada metode ini memang beragam ya, tergantung beberapa faktor seperti partikel dari powder dan komposisi serta molekular weight dari aditif. Misalnya tambah lubrikan sama wetting agent untuk homogenisasi dan anti foaming. Gitu ya. Jadi yang selanjutnya akan kita bahas solvent dulu ya kan. Kan ada 5 tadi kita bahas ya. Nah, kita bahas dulu yang solventnya dulu. Nih, solvent. Jadi solvent itu adalah eh, cairan dapat diklasifikasikan secara sederhana menjadi dua grup yaitu aqueous dan organik atau non-aqueous. Organik itu bisa disebut non-aqueous ya, tapi secara penggunaan klasifikasi ini menjadi electrical polarity dan molecule of the molecule. Jadi ada dia non-polar, ada polar dan hydrogen bonding. Meskipun tidak dikonsiderasi sebagai sebuah aditif, liquid memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, mereka menyediakan media untuk terjadi dispersion sehingga fluiditas dari powder dapat terjadi sehingga mixing dan forming dapat terbentuk. Kemudian mereka menyediakan serve sebagai solvent untuk melarutkan aditif yang ditambahkan pada powder dan menyediakan uniformly dispersing additive throughout the powder. Jadi
apa ya, membuat si aditif tadi itu tersebar merata gitu ke seluruh bagian si serbuk-serbuk tadi gitu dia. Tadi ya kan ada tiga ya pembagiannya ya, silikon tadi ada non polar, ada polar, sama si hidrogen bonding. Termasuk yang paling sering dipakai ya si air kita pakai. Nah, jadi ada kita menseleksi nih si solvent itu sendiri. Jadi ada 6. Kenapa kita cara memilih solvent itu? Yang pertama kita itu adalah bagaimana kemampuan si dia larut pada pemrosesan aditifnya. Misalnya pada polivinil PVA dan air, atau polivinil butiral dan etanol. Nah, polivinil alkohol PPA dan air, aku tambahin gini biar gampang ya. Dan air dan polivinil butiral dan etanol, atau polimetil ini dengan aseton, naphthalene dan toluene. Jadi kelarutan, padatan, dan cairan. Jadi harus dilihat ya bagaimana nanti dia eh, apa ya, kayak kita punya aditif lainnya, kan kita punya solvent. Gimana nanti mereka ini cocok gitu ya. Kemudian ada laju evaporasi. Misalnya pada industrial tape casting, biasanya tape casting ini dikeringkan kemudian di peel off dan sebagai carrier film dan di roll up for storage and continuous operation. Jadi kita butuh laju penguapan yang cukup cepat gitu. Kemudian ability to wet the particle, di mana membasahkan sebuah solid dengan larutan didefinisikan sebagai dapat diinikan sebagai kontak angle-nya. Jadi kalau misalnya dia semakin besar kontak angle-nya berarti dia disukai, semakin kecil berarti dia uh, hidrofobik, kalau makin besar hidrofilik. Viscosity adalah kemampuan dia viscosity. Jadi dalam solvent itu air memiliki viscosity yang lebih tinggi dibandingkan several common organic solvent. Kalau reaktivitas, kemudian yang kelima ada reactivity toward powder. Jadi permukaan dari serbuk itu dapat bereaksi secara kimia, misalnya pada air gitu kan, dan menyebabkan nanti komposisi dan propertiesnya berbeda. Kemudian contohnya apa ya? Kemudian kita perlu perhatikan adalah biaya dan keselamatan. Contoh air memiliki keuntungan dibandingkan organic solvent adalah safety, keamanan, biaya, dan apa ya, pembuangannya itu gimana, serta pembuangan. Karena kalau kita pakai yang misal organic solvent itu kan kita misalnya harus ada aturan pembuangannya gitu-gitu. Kemudian ini solvent and water as solvent. Oke, solvent adalah aditif untuk menyediakan medium yang viskos di antara partikel untuk mengadakan fluiditas, sehingga dia dapat larut. Aditif-aditif yang ditambahkan untuk mencapai mekanikal, contohnya sifat mekanikal, atau apalagi dia di sifat rheologinya dan dispersi partikel, dan aditifnya itu secara uniform gitu. Nah, ini ada penggunaan air, guys. Jadi penggunaan air itu ya murah, aman, dan environmental friendly. Dan biasanya paling banyak digunakan ya. Itu good solvent for polar and ionic compound. Biasa boiling di 100 derajat Celcius. And melting point. Oh ya, misalnya dari beku dia akan melting di 0 derajat. High surface tension, tinggi, dan di electric constant, low viscosity. pH 7 netral, ketika dia dalam keadaan murni, konduktivitasnya sekian, resistivity sekian pada 20 derajat Celcius, memiliki kekerasan ketika dilarutkan atau digabungkan dengan CaMG atau garam lainnya, dan total dissolved solid dapat diestimasi dari pengukuran konduktivitas C via ini. Gitu ya. Filtrasi dan ion exchange dapat dimurnikan pada air, water TDS, tadi TDS total dissolved solid, pada low ppm level, dan recycle when possible.
contohnya grinding, polishing, washing. Kemudian kita ada bahas yang organic solvent. Organic solvent ini agak ada ya tricky-trickinya juga. Jadi disadvantage dibandingkan air, biasa dia terbakar atau kadang meledak, dia volatil dan memberikan apa namanya vapor itu kayak uap gitu yang kadang tidak hanya berbau tapi kadang berbahaya, kadang toksik juga, dan sulit untuk didispose dan mahal penggunaannya. Jika keramik jika powder keramik adalah water reactive, contohnya yang ini, atau sensitif seperti ini, nah jadi kita pakailah si organic solvent. Atau ingin mencapai high solid leading di lebih dari 80% weight ini. Kemudian untuk ada spesial aplikasinya, misalnya kita membutuhkan require high solvent boiling point, misalnya untuk screen printing dan using terpinol. Jadi emang organic solvent itu ada fungsi khususnya gitu. Misalnya require better wetting untuk pembasahan yang lebih oke, thin film deformation and printing using terpinol. Require faster drying, higher evaporation rate, lebih cepat nih evaporasinya. Tape casting using toluene dan MAC. Kemudian untuk menghindari kontaminasi dan atau electrical shorting. Dan trend gradual shift more water based system ketika dimungkinkan. Contohnya paint LEB processing. Ini ada ya contohnya di etanol sebagai organic solvent C2H5OH. Jadi health-nya 2, fire 3. Semakin tinggi semakin berbahaya ya. HCl adalah chloric acid atau dia korosif di tumbuh. Hati-hati bekerja di saat di lab, bersihkan di bawah air mengalir sampai 15 menit jika terkena ini tadi ya si bahan kimia itu. Kemudian ini ada dispersan guys. Dispersan adalah agen untuk menstabilkan si koloid yang ada di suspensi agar tidak terjadi flokulasi. Jadi dia misalnya pada proses pengecoran slip casting agar selari tadi tidak mengendap dalam waktu tertentu ya. Jadi nggak selamanya juga. Dan dispersan dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama berdasarkan struktur kimianya ada inorganic acid salt, ada surfactant, kemudian ada low to medium molecular weight polymer. Kemudian kita bahas nih yang organic acid salt. Jadi inorganic salt, jadi dia berasal dari organic salt dan turunan dari mineral asam lemah yang efektif dispersan adalah dispersan yang efektif pada pelarut aqueous. Contohnya inorganic phosphate, contohnya ada sodium hexametaphosphate Na6P6O18, ada tetradium pyrophosphate Na4P2O7 dan sodium tripolyphosphate Na5P3O10. Dan silikat, contohnya sodium silikat. Kemudian borax, contohnya adalah borax. Borax ini biasanya agak-agak ini ya dipakai di makanan, bayangkan. Dari bakso gitu kan. Kemudian ada surfaktan ya. Jadi surfaktan itu adalah singkatan dari surface active agent yang mana membantu mendistribusikan fasa satu ke yang lainnya. Jadi dia ada kenapa ini sorry. Sorry guys. Jadi dia ada apa ya, kayak ada dua ini dia. Jadi ini memiliki struktur yang larut pada cairan dan yang kedua tidak larut pada cairan, sehingga dia terabsorpsi pada antarmuka di fasa yang lainnya. Jadi bisa berfungsi sebagai zat pembasah, pengemulsi atau zat yang menimbulkan busa atau menjadi pendispersi. Karena keramik kita berarti fungsi tadi surfaktan ini sebagai pendispersi untuk mencegah pengendapan dengan cepat. Dan ada yang ketiga low to medium molecular weight polymer, di mana dispersan ini memiliki range yang sangat banyak, dalam range yang ratusan hingga ribuan Dalton atau gram per mol, di mana ini ada klasifikasi jadi non-ionic, anionic, kationic, dan biasanya non-ionic polymeric adalah PEG, polyethylene glycol,
atau juga dikenal polyethylene oxide atau PVP polyvinyl pyrrolidon, PVA polyvinyl alkohol, PS adalah polistiren dan blok polimer kompos dari PEO dan PS lainnya. Oke, kemudian ini ada surfactant as dispersan ya. Kan tadi kita ada bahas ya, dispersan itu jadi surfactant sebagai dispersan. Surfactant itu banyak fungsinya, tapi salah satunya bisa jadi dispersan. Jadi surfactant itu adalah molekul yang spesial yang dimana dia didesain ada one polar head dan non polar organic tail yang dapat mendispersikan fasa solid dan liquid in liquid phase. Jadi istilahnya dia kayak menahan gitu ya, kayak nggak menggabungkan gitu dia. Jadi dia ada partnya ada non polar hidropolik atau lipophilic tail, hidrophobic atau lipophilic tail, kemudian ada polar atau hidrophilic atau lipophilic head group. Dan surfactant feature ini dia sangat kecil ya, biasa di 0,01 sampai 0,1 weight persen. Kemudian apalagi ya yang perlu itu, kemudian ini ya tadi dia ada non polar tail sama polar head group. Jadi ada lipophilic, ada lipophobic. Makanya agar tidak mudah mengendap dia ada ini tadi yang menjaga. Gitu misalnya, tapi ini tipenya ada 4 ya guys. Si kepala tadi, pertama ada non ionic surfactant, sorry. Jadi dia pakai non ionik di kepalanya, di bagian kepala headnya. Kalau misalnya anionic surfactant berarti dia pakai ionik. Kalau pakai cationic surfactant berarti cationic polar. Kalau amphoteric dia berarti pakai amphoteric plus minus gitu, ada dua-dua. Ini juga kenapa dipakai juga ada penjelasannya. Misalnya pakai non ionik tidak ionisasi, kemudian ini. Nah, ini ada bentuk dispersan itu. Jadi dia kan ini dia apa namanya kayak kepala gitu dia kan ini ya. Nah, ini kan ada 4 tipenya tadi udah kita bahas. Satu lagi dia tailnya dia hidrophobic. Jadi nanti dia kalau misalnya pada air si kepalanya itu nanti kan ini dia. Misalnya di sini dia kemudian ekornya mengikat pada udara. Jadi dia mengikat dua fasa. Nah, contohnya pada partikel nih, si ini tadi, si partikel tadi itu partikel organik tadi itu akan diselubungi itu sama si surfaktan tadi sehingga tidak langsung terjadi pengendapan gitu. Bahkan yang lebih oke dia misalnya pada yang C ini dia ini partikel nih kan. Nah, ini ada head. Nah, nanti antara ekor-ekor ini berhubungan gitu. Jadi lebih jauh antar partikel gitu dia sehingga proses apa namanya stabilisasinya lebih oke. Kemudian dia apa ya? Tidak terjadi flockulasi dia. Kalau ini chemical structure-nya dari phosphate, ini yang ada phosphate, kemudian ada borate, kemudian ada inorganic dispersion, kemudian ini ada chemical structure-nya, ada surfactant, non ionic surfactant biasa kita pakai oleic acid sama stearic acid seperti itu dapat dilihat. Kemudian tadi ini lagi dispersion itu. Ini contoh dari perbedaan struktur kimianya ada anionic surfactant sama cationic surfactant. Ini dia contohnya. Ini anionic, yang ini cationic. Kemudian ini tadi ya contohnya. Ini ada charge head group surfactant molekul. Ini ada molekul misalnya positif, si headnya itu negatif jadi dia diselubungi. Kemudian apa namanya? Sehingga dia nggak langsung ketemuan sama partikel lain. Kemudian ini dia kalau si misel sini dia misalnya negatif gitu kan. Nah, ini antar ekornya itu bertemu lagi antar ekor mereka menghubungkan si partikel lainnya gitu. Berarti ini positif 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 seperti itu. Jadi dia lebih ini lagi lebih oke lagi stabilisasinya. Kalau yang di sini dia cuma example apa ikatan polimer yang sebagai digunakan dispersan. Misalnya ada polyacrylic, kemudian ada polyvinyl sulfonic acid dan polyethylamine gitu. Kemudian ini ada binder. Binder itu pengikat, ya fungsi sebagai pengikat. Dan biasanya fungsi binder itu adalah memberikan kekuatan pada grain partikelnya sebelum disintering dan memberikan fleksibilitas pada partikel. Tapi jika terlalu banyak nanti pada kekuatannya akan berpengaruh semakin turun ya. Kemudian inorganic binder biasa digunakan pada tradisional
tradisional ini pemrosesannya, dan biasanya ada residunya tapi tidak kritikal. Kemudian ada synthetic organic binder, bisa pakai vinyl acrylic atau ethylene glycol. Bisa pakai PVA adalah yang paling sering digunakan karena dia water soluble binder, dan biasanya digunakan pada particularly secara khusus pada dry pressing karena efektif untuk kebanyakan keramik pada untuk memproduksi high grain strength. Kemudian ada natural organic, biasa turunan dari selulosa, dipakai karena dia lebih murah ya. Biasanya dia molekul dengan tipenya itu ring, dia contohnya ada alpha glucose structure. Kemudian ini ada yang binder, air groupnya apa. Kemudian ini ada soluble in water, soluble in organic solvent. Ya seperti itu ya guys. Ini ada selective of binder. Jadi binder itu dipilih juga ya, nggak ngasal juga. Jadi dipastikan dia binder hilang saat sintering dan kompatibel dengan si solventnya. Jadi pemilihan dari binder untuk memberikan eh, pemrosesannya itu, pembentukannya itu melibatkan beberapa konsiderasi atau pertimbangan. Yang pertama adalah solubilitas pada solvent. Jadi kalau bisa si binder ini jangan harus bisa gampang terlarutkan pada binder. Kemudian binder itu nggak boleh burn out. Oh sorry, ya binder itu harus burn out ketika dia di sintering. Jadi jangan ada sisa ya guys ketika setelah selesai sintering. Kemudian dia compatibility dengan dispersannya bagus digunakan. Jadi harus kompatibel dengan si dispersionnya. Jadi kalau misalnya ada dispersionnya di situ ya nggak usah mengganggu gitu, biar aja diikat aja dia. Nah, molekul weight. Jadi kalau molekul distribution itu biasanya akan mempengaruhi mechanical properties-nya, tapi ada batasan tertentu hingga tidak memiliki peran lagi. Dan temperatur transisi gelas adalah yang TG yang merubah dari fase rubbery menjadi glassy state gitu. Nah, yang keenam adalah efek dari viskositas solvent. Jadi binder ini jangan sampai mengubah atau menaikkan viskositas sehingga mengganggu laju aliran dari solvent. Nah, contohnya yang nomor 3 tadi ya. Misalnya dispersennya PMAA pakai bindernya PVA, itu efektif untuk kondisi berair gitu. Ini dia ada binder viscosity grade sama type-nya. Itu lihat aja sendiri. Kemudian ini ada metodenya apa, bindernya apa, kelebihannya apa. Contohnya pada slip casting kita pakai binder starch atau sodium lignose sulfate atau sodium karbonil metil atau sodium silicate. Kalau si starch itu murah, kalau sodium silicate itu kuat untuk green artikelnya gitu. Kemudian ada plasticizer. Plasticizer adalah substansi organik yang dimana memiliki molekuler yang jauh lebih rendah dibandingkan binder, yang fungsi utamanya adalah melembutkan gitu ya binder pada saat kondisi kering dan menurunkan TG binder sehingga mendekati temperatur kamar gitu. Jadi penambahan plasticizer akan meningkatkan deformability dan menurunkan kekuatannya. Misalnya pakai plasticizer PEG, content of glass, misalnya pada 0 penambahan PEG, dia TG-nya 47, ketika tambahkan 20% polyethylene glycol tinggal 36, tambahkan 40% tinggal 22, tanggal 60% tinggal 16. Jadi emang menurunkan ya. Contohnya itu ada water, ada ethylene glycol dan masih banyak selainnya. Ini ada juga contohnya itu jelaskan juga dia ada ininya, melting point-nya, boiling point dan molecular weight. Yang paling tinggi dipakai itu ya ini ya berarti si polyethylene glycol tadi. Dan ini ada aditif. Jadi penggunaan aditif itu pada sisi-sisi tentu akan membantu kita. Misalnya kita pakai lubrikan sehingga mengurangi friksi, sehingga alat lebih oke. Kemudian nanti proses pengeluarannya lebih gampang, nggak lengket. Kemudian wetting agent untuk mengurangi surface tension dari solventnya, terutama pada air. Surfaktan
Biasanya juga wetting agent untuk mereduksi surface tension juga, di mana akan membantu wetting lebih baik wettingnya pada permukaan partikel oleh solvent. Ada juga homogenizer untuk meningkatkan homogenitas pada campuran. Ini penting juga pada pemrosesan keramik. Kemudian anti-forming agent, di mana ini diinginkan untuk mengeliminasi atau menghilangkan apa namanya gelombang gelombang udara dari slurry, sehingga proses drying ball milling seperti saat proses ball milling pada saat aqueous phase slurry, agar gelembung naik ke atas agar tidak terjadi porositas bagian dalam keramik. Aduh, agak apa yang nge-rap ya, cepat ya guys. Tapi itu pembahasan kita mengenai rheology dan aditif. Sangat banyak, tapi semoga mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.